Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferera Vidya Putri. NPM saya 21461016. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyimpangan, yaitu tugas akhir dari mata kuliah statistik. Baik, kita mulai. Yang pertama, apa sih ukuran penyimpangan itu? Pengukuran penyimpangan data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Dua variabel yang memiliki mean sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran data. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data, namun yang umum digunakan adalah standar deviasi. Ya, selanjutnya ada berapa sih macam-macam ukuran penyimpangan itu? Ukuran penyimpangan itu ada 5 macam. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang ketiga ada simpangan baku, yang keempat ada varians, dan yang kelima ada koefisien variasi. Oke, yang pertama ada jangkauan atau range. Range adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau juga bisa disebut sebagai mean dengan nilai tertinggi atau juga bisa disebut sebagai max. Ukuran ini sudah digunakan pada pembahasan daftar distribusi frekuensi. Adapun rumusnya yaitu R sama dengan X max min X min. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Berikut merupakan laju inflasi dari negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Hitunglah range-nya. Di situ ada tabel laju inflasi, ada tahun Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Pada tahun 2002, laju inflasi negara Indonesia itu 10. Tahun 2002, laju inflasi Malaysia itu 2. Dan 2002 laju inflasi Thailand itu juga 2. Dan tahun 2003 laju inflasi Indonesia menjadi 5, Malaysia menjadi 2, Thailand menjadi 1. Dan pada tahun 2004 laju inflasi Indonesia itu 6, Malaysia 3, Thailand 2. Pada tahun 2005, laju inflasi Indonesia itu 17, Malaysia 6, Thailand 4. Dan pada tahun 2006, laju inflasi Indonesia itu 6, Malaysia 3. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini ada nilai Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kita cari terlebih dahulu nilai tertingginya. Nilai tertinggi negara Indonesia yaitu 17, dan nilai tertinggi Malaysia itu 6, nilai tertinggi negara Thailand itu 4. Lalu kita cari nilai terendahnya. Nilai terendah negara Indonesia itu 5, Malaysia 2, Thailand 1. Lalu kita cari jaraknya menggunakan rumus yang tadi, yang X max min X min. Jadi Indonesia itu maksnya 17, minnya 5, jadi 17 dikurangi 5 sama dengan 12. Malaysia maksnya 6, minnya 2, jadi 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Thailand itu maksnya 4, minnya 1, jadi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Yang kedua ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Deviasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak
deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Bentuk rumus deviasi rata-rata ini biasa disingkat dengan MD atau mean deviation atau AD, average deviation. Rumusnya ada populasi MD sama dengan sigma nilai mutlak XI min simbol seperti itu per N. Keterangannya XI itu nilai pengamatan, simbolnya itu rata-rata populasi, untuk sampel digunakan X, N-nya itu jumlah data, untuk sampel digunakan notasi N, dan sigmanya itu lambang penjumlahan, dan garis 2 itu lambangnya nilai mutlak. Untuk rumus sampel digunakan X sebagai pengganti simbol sebagai berikut. Sampel MD sama dengan sigma nilai mutlak XI min X sama dengan N. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal simpangan rata-rata. Nilai pengamatan ada nilai mutlak XI dan ada nilai XI min X. Nilai pengamatannya di sini ada 5, 6, 7, 8, dan 8. Nilai mutlak XI min X-nya itu ada min 1,5, min 1,5, min 0,5, min 0,5, 1,5, dan 1,5. Nilai XI min X-nya itu ada 1,5, 1,5, 0,5, 0,5, 1,5, dan 1,5. Lalu jumlah total nilai XI min X-nya yaitu 7. Oke, lalu kita masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama ada untuk mendapatkan nilai mutlak XI min X, kita bisa jumlahkan nilai pengamatan dan dibagi dengan jumlah yang diteliti. Yang kedua ada untuk soal yang tadi, berarti 39 per 6 sama dengan 6,5. Karena contoh di atas menggunakan data sampel, sehingga rumus yang digunakan juga menggunakan notasi sampel. Jadinya MD sama dengan 7 per 6 sama dengan 1,17. Oke, selanjutnya yang ketiga ada simpangan baku atau standard deviation. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrim, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi. Sama halnya seperti mean. Rumusnya ada seperti yang di samping. Oke, kita masuk ke contoh soal data tunggal. Seperti yang di tabel, ada nilai pengamatan, ada nilai mutlak XI min X, ada nilai XI min X kuadrat. Nilai pengamatannya itu ada 5, 6, 7, 8, dan 8. Nilai mutlak XI min X ada 1,5, 1,5, 0,5, 0,5, 1,5, dan 1,5. Nilai XI min X kuadrat yaitu 2,25, 2,25, 0,25, 0,25, 2,25, dan 2,25. Dapat ditotalkan nilai XI min X kuadratnya itu adalah 9,5. Kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk mendapatkan nilai variasi dan standar deviasi dari contoh tadi dapat dilihat pada penjelasan berikut. Dari contoh tersebut sudah jelas dari mana mendapatkan nilai XI min X kuadrat tersebut. Variansi yang akan dipakai adalah variansi sampel, karena data yang kita gunakan adalah data sampel.
Dari rumus di atas sudah jelas bagaimana kita dapat nilai tersebut. Jadi variasi sampel S kuadrat 9,5 per 5 sama dengan 1,9. Varian sampel yang kita dapat yaitu 1,9. Dan standar deviasi atau S sama dengan akar 1,9 sama dengan 1,38. Yang keempat ada varians. Varians adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol seperti yang di samping, dibacanya itu sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S kuadrat sampel. Dan yang terakhir ada koefisien variasi atau koefisien of variation. Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variasi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan berbagai variasi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Koefisien variasi adalah suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan presentase. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.